Jembatan di Kabupaten Wonogiri ini menyimpan kisah mistis yang gak hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga membuat orang penasaran. Bagaimana sih kisah mistis di sana mulai beredar di kalangan masyarakat? Konon di malam hari, jika melewati jembatan ini akan terdengar suara kerumunan orang. Padahal suasana di jembatan itu tidak ada orang sama sekali. Jembatan ini bernama Jembatan Timang. Berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jembatan Timang ini merupakan jalur penghubung kota Wonogiri dan Jatipuro. Selain menjadi penghubung jalur masyarakat, Jembatan Timang ini juga diyakini memiliki kisah penuh misteri. Seperti apa kisahnya? Selama 10 menit ke depan, aku akan ajak kalian menelusuri asal-usul Jembatan Timang dan kisah mistisnya bisa beredar di kalangan masyarakat Wonogiri. Jembatan Timang ini berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dahulu, sebelum Jembatan Timang dibangun pada tahun 1998, warga sekitar bisa menyeberangi sungai dengan perahu. Setelah dibangun, masyarakat semakin mudah beraktivitas. Di balik fungsinya yang sederhana sebagai sarana transportasi, jembatan ini menyimpan cerita mistis. Kisah-kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut hingga tragedi nyata yang pernah mengguncang warga sekitar. Setiap hari, masyarakat Wonogiri dan sekitarnya melintasi jembatan ini. Di siang hari, suasananya biasa aja. Kendaraan melintas, pejalan kaki menyeberang, dan aktivitas berlangsung sebagaimana mestinya. Namun, ketika malam tiba, terutama di waktu-waktu tertentu, kisah lain mulai terdengar. Konon, tak sedikit orang yang mengalami peristiwa di luar nalar. Saat melintasi sekitar jembatan ini, pada malam hari, suasana tiba-tiba berubah. Biasanya yang melewati jembatan ini merasa berada di tengah keramaian, seperti sebuah pasar malam. Tapi tak ada catatan tertulis, tak ada dokumentasi visual. Namun cerita tentang pasar gaib telah lama beredar di kalangan masyarakat. Kepala Desa Wonokerto Soyanto menuturkan bahwa lokasi yang paling sering menimbulkan kesan keramaian itu adalah di turunan sebelum jembatan, jika melintas dari arah kota. Meski begitu, keramaian gaib itu nggak pernah mengganggu kok. Nggak ada juga wujud yang menakutkan dan nggak ada teror yang menyesakan. Hanya saja mereka yang melintasi seolah-olah berada di tengah kerumunan orang dan terasa seperti sebuah pasar yang tak pernah ada. Masyarakat percaya ada sosok penunggu yang menjaga kawasan itu. Namun, berbeda dengan mitos makhluk halus yang sering ditakuti, penunggu jembatan ini diyakini nggak mengganggu. Ia hanya ada, sekedar menjaga, tak memperlihatkan keberadaannya. Lebih jauh lagi, cerita lain menyingkap akar sejarahnya. Dahulu, di wilayah dekat jembatan berdiri sebuah pohon aloe besar. Di bawah pohon itu, konon Sunan Kalijaga pernah memberikan ilmu kepada para santrinya. Kisah ini menambah aura mistis kawasan ini. Bukan sekedar cerita horor, melainkan juga jejak spiritual yang membuat masyarakat setempat menghormati tempat tersebut. Gak jauh dari jembatan, ada pertemuan dua sungai besar, yakni Sungai Bengawan Solo dan Sungai Walian. Pertemuan dua arus air yang kuat ini diyakini menyimpan energi mistis. Sejak lama, kawasan ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan tertentu untuk melakukan ritual kungkum atau berendam. Biasanya dilakukan pada malam-malam khusus seperti Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Hingga kini, aura magis di pertemuan sungai itu masih menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Sebuah keyakinan bahwa air di sana membawa kekuatan sekaligus menjadi tempat bersemayamnya energi gaib. Namun, Jembatan Timang bukan hanya menyimpan mitos. Sejarah kelam juga pernah tercatat di tempat ini.
Pada Juli 2022, jembatan ini menjadi saksi bisu tindak kejahatan yang memilukan. Di bawah jembatan ini ditemukan jasad seorang pemuda yang tewas setelah dianiaya hingga meninggal dunia. Korban merupakan warga Kelurahan Giriwono yang malam itu menghadiri pentas musik tak jauh dari lokasi. 3 pelaku kemudian menganiaya dan menghayutkan jasanya dari bawah jembatan. Tragedi itu meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban sekaligus menambah catatan kelam perjalanan jembatan Timang. Meski peristiwa tragis itu nyata adanya, masyarakat Wonokerto tetap meyakini sisi mistis jembatan ini adalah bagian dari sejarah panjang desa mereka. Kisah tentang pasar gaib, tentang penunggu yang tak mengganggu, tentang pohon elor dan Sunan Kalijaga, hingga tentang aura pertemuan sungai besar. Semua terjalin dalam satu benang merah, bahwa jembatan Timang bukan sekedar jembatan. Di malam hari, terutama ketika sunyi menyelimuti, mereka yang melintas masih sering merasa ada keramaian. Mereka juga meyakini di sana ada kehidupan yang tak terlihat. Jembatan Timang saksi bisu yang berdiri kokoh di desa Wonokerto. Ia menyimpan mitos, menyimpan sejarah, dan menyimpan tragedi. Bagi sebagian orang, ia hanya sebuah jalan penghubung. Namun, bagi masyarakat setempat, ia adalah bagian dari kisah hidup mereka. Kisah yang bercampur antara nyata dan gaib, antara terang dan gelap, antara masa lalu dan masa kini. Narasi ini bukan sekedar tentang sebuah jembatan, melainkan tentang warisan cerita, keyakinan, dan misteri yang membuat jembatan Timang abadi dalam ingatan masyarakat Wonogiri.